Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pada materi kali ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengertian etika, yang kedua adalah aliran-aliran etika, dan yang ketiga adalah etika Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang memiliki ragam budaya, suku bangsa, dan agama. Namun apa yang menjadikan Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini karena Indonesia menjunjung tinggi etika untuk menghargai dan toleransi. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu etika. Poin pertama yaitu pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Lalu pengertian etika secara khusus yaitu ilmu tentang sikap suatu individu dalam lingkungan peraturan terkait tingkah laku yang dianggap benar. Nah, sedangkan pengertian etika secara umumnya yaitu aturan atau tata cara yang digunakan sebagai pedoman suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dari 3 landasan ini, dari 3 pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan secara sederhananya, yaitu bahwasanya etika adalah ilmu yang dijadikan pedoman membentuk kebiasaan yang keluar dari diri manusia tentang baik atau buruknya sesuatu sesuai dengan pemikirannya yang tertuang dalam bentuk perilaku dan perbuatan manusia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aliran-aliran etika. Secara garis besarnya, aliran etika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah etika keutamaan atau etika kebajikan, yang artinya adalah etika ini mempelajari tentang baik atau buruknya perbuatan berdasarkan bagaimana manusia itu berperilaku semestinya. Nah, kemudian yang kedua itu ada etika teleologis. Nah, pengertiannya mempelajari bahwa nilai moral suatu tindakan itu dilihat berdasarkan keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga itu ada etika deontologis, yaitu teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan tidak memperhatikan pada tujuan atau akibatnya. Itu perbedaannya. Pembahasan ketiga yaitu etika Pancasila. Nah, etika Pancasila. Setelah tadi kita membahas 2 poin yang sebelumnya, pengertian etika dan aliran-aliran etika, di sini muncullah etika Pancasila. Apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilai-nilai Pancasila? Yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Setelah membahas 3 poin pembahasan di sebelumnya, di sini ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu yang pertama, mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, mengapa demikian? Karena dalam hidup berbangsa dan bernegara, manusia adalah sebagai makhluk sosial. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan untuk menjadi pedoman atau pengingat antara yang hak atau tidak, yang baik atau yang buruk, yang boleh atau tidak boleh untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, keteraturan, dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kedua, jelaskan Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara dalam studi kasus korupsi. Kasus korupsi ini terjadi karena para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan antara boleh atau tidak, pantas atau tidak suatu hal untuk dilakukan. Kembali lagi kepada manusia yang diciptakan berdampingan dengan nafsu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan manusia untuk tidak melakukan kesalahan atau keburukan. Dari hal tersebutlah maka dilahirkan Pancasila sebagai pedoman dan landasan pengingat, yang dimana di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kesimpulan dari pembahasan pada pertemuan kali ini adalah Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sekian pada pembahasan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Yang harus kita pahami adalah pentingnya mempelajari tentang etika Pancasila, karena masa depan bangsa bergantung pada generasi penerusnya sebagai pemuda-pemuda Indonesia. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika terjadi banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.